Ustazah, para santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup seorang Rasulullah yang mulia, Rasulullah ya, Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah. Mempelajari sirah nabawiyah tentunya adalah suatu keharusan bagi kita, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad tentunya kita harus mengetahui tentang sejarah beliau. Jangan sampai umat Islam tidak mengerti tentang sejarah nabinya sendiri. Kebanyakan kaum muslimin tidak mengerti agama, tidak paham agama Islam karena tidak pernah belajar tentang sirah nabawiyah, atau tidak pernah belajar tentang bagaimana kisah atau sejarah nabinya. Karena kalau kita belajar sirah nabawiyah ini, kita akan memahami agama Islam itu secara umum, secara global ya. Karena kita akan mempelajari bagaimana akidah Rasulullah, tentang bagaimana ibadah beliau, tentang bagaimana ayat-ayat Quran turun selama kurun waktu 23 tahun, dan juga kita akan memahami bagaimana metode dakwah yang beliau lakukan ya, untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat. Baik, para santri, para ustaz dan ustazah, para santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang tahapan pertama dalam penyampaian dakwah oleh Rasulullah kepada umat. Perlu kita pahami bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk semua umatnya, bukan untuk orang Arab saja. Rasulullah diutus untuk berdakwah kepada seluruh umat, semua bangsa, semua suku, bukan hanya satu suku saja atau satu bangsa saja, tidak. Meskipun beliau orang Arab, beliau lahir di lingkungan suku Quraisy, tapi beliau tidak hanya diutus kepada mereka, tapi juga diutus kepada umat-umat semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk kasih sayang, ya, rahmat bagi seluruh alam. Ya, bahkan Nabi kita bukan hanya diutus untuk manusia saja. Rasulullah SAW pernah bersabda, bu'istu lisaqalain, bu'istu lisaqalain. Aku diutus untuk dua makhluk. Saqalain itu dua makhluk, manusia dan jin. Jin juga ikut ajarannya Nabi Muhammad. Makanya jin juga harus ikut ajaran Nabi Muhammad, meskipun mereka tidak nampak ya. Nanti akan ada ceritanya ya, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah kepada jin atas perintah Allah. Makanya turun surah Al-Jin ya. Jadi jangan takut sama jin ya. Kalau jin mengganggu, kita bilang aja, ente juga diwajibkan ibadah kepada Allah, ente juga diwajibkan ikut Nabi kita, Nabi Muhammad ya. Jangan takut sama jin ya. Kalau jin ada ganggu, dakwahin ya, ya. Kalau dia nggak ganggu ya sudah ya. Kehidupan mereka, kita ya. Nggak usah saling mengusik. Kalau jin ikut pengajian di sini nggak apa-apa, silahkan ya. Kalau jinnya ada di belakang kita atau mungkin di samping kita, nggak apa-apa ya. Mungkin dia jin soleh mungkin ya, jin yang baik. Tapi yang perlu cari-cari mana ada jinnya ya. Nggak kelihatan itu. Tapi kalau dia ikut ya, karena memang mereka juga dibebankan kewajiban untuk mengikuti ajaran Nabi
kita ya, Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi itu ya, Rasulullah SAW diutus untuk semua umat, bukan cuma orang Arab saja, bukan cuma orang Quraisy saja. Meskipun beliau memulai dakwahnya dimulai dari orang Quraisy, dari orang Arab. Ya, gak mungkin kan Nabi ketika jadi Rasul, jadi diutus untuk berdakwah langsung dakwah ke mana-mana, gak mungkin. Pasti beliau memulai dari kampungnya dulu, ya dari kaumnya dulu. Nanti kalau sudah perlahan-lahan, nanti kalau kita belajar sirah Nabawi ini sampai akhir ya, nanti akan beliau berdakwah sampai ke negeri Syam ya, mengutus para sahabat, mengirim surat kepada Raja Romawi, kepada Raja Mesir ya, Raja Habasyah. Ini menunjukkan bahwa dakwah beliau adalah untuk semua. Tidak seperti dakwah para nabi dan rasul terdahulu. Kalau nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, mereka hanya diutus untuk kaumnya saja, tidak diutus kepada kaum yang lain. Seperti Nabi Musa ya, Nabi Musa diutus kepada siapa? Kaum Bani Israel. Nabi Musa tidak diutus kepada kaum yang lain. Tidak. Makanya di zaman sebelum Nabi Muhammad ya, bahkan ada dalam satu waktu beberapa nabi dan rasul. Ya, di tempat ini ada nabi sendiri, nanti di tempat lain ada nabinya sendiri. Seperti Nabi Musa sezaman dengan Nabi siapa? Ya, Nabi Khidir kan. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Khidir, tapi medan dakwahnya berbeda. Kalau Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Adapun Nabi Khidir mungkin dia punya kaum sendiri dan mereka syariatnya berbeda. Syariat maksudnya mungkin dalam hal tata cara ibadahnya, tapi pada intinya dakwah mereka sama, yaitu adalah dakwah tauhid, menyeru kepada manusia untuk menyembah Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Itu inti dakwah para nabi dan rasul. Meskipun mungkin dari sisi syariatnya, tata caranya berbeda-beda. Ya, mungkin saja sholatnya Nabi Musa dengan sholatnya Nabi Khidir berbeda caranya, ya. Entah berbeda waktunya, ya Allah a'lam kita kan. Ya, seperti Nabi Lut diutus kepada kaumnya, ya. Padahal Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim, ya, sezaman, ya. Tapi Nabi Ibrahim khusus lagi, ada kaumnya sendiri. Nah, itu Nabi dan Rasul terdahulu. Tapi kalau Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad spesial, ya. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad, tidak ada. Dan beliau diutus untuk semua umat. Diutus untuk semua umat, bukan lagi diutus pada suatu kaum saja. Tidak, tapi semua. Dan tidak ada Nabi yang sezaman dengan beliau, tidak ada. Nabi Muhammad tunggal sendiri. Tidak ada yang sezaman beliau itu Nabi yang Allah utus juga, tidak ada. Makanya kalau ada setelah Nabi Muhammad diutus orang yang ngaku Nabi, itu Nabi palsu. Ya, seperti Musailimah al-Kadzdzab dan beberapa nabi-nabi palsu yang lain muncul. Nggak ada. Makanya kalau zaman sekarang ada orang yang ngaku Nabi, maka kita dustakan ya. Ini nggak benar. Nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah Nabi terakhir, penutup para nabi terdahulu. Sudah, beliau Nabi terakhir. Jangan ada yang mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad ya. Jangankan mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad ya, atau mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Mensyarikatkan kenabian dengan Nabi Muhammad itu adalah perbuatan kufur kepada Allah. Tatkala muncul Musailimah al-Kadzdzab memproklamirkan dirinya seorang nabi. Musailimah, dia ketika berdakwah pada manusia, dia tidak mengingkari kenabian Muhammad. Kata Musailimah, Rasulullah Muhammad itu nabi. Aku juga nabi, katanya. Jadi kami berdua bersyarikat dalam kenabian. Jadi Musailimah ketika menyampaikan kepada orang-orang kala itu, dia tidak menyampaikan kepada orang-orang bahwa akulah nabi, Muhammad tidak. Ya,
Itu kan kalau seperti mengingkari ya. Tapi kata Musailimah al-Kadzdzab, Muhammad nabi, ya, rasul. Cuman kenabian dan kerasulan itu juga bersyarikat bersamaku ya. Allah mengutus 2 nabi. Kata Musailimah al-Kadzdzab ya, makanya dijuluki oleh Rasulullah al-Kadzdzab, pendusta itu. Dan orang-orang kala itu juga banyak terpengaruh ya. Jadi di zaman Nabi pun orang sesat diikuti oleh manusia ya. Dan memang seperti itulah sunnatullah ya. Sesesat apapun ajaran seseorang pasti ada pengikutnya. Di zaman kita saja ada orang yang mengaku nabi, ada pengikutnya atau tidak? Ada nggak? Kalau sekarang ada orang mengaku nabi banyak ya. Kalau antum sering nonton berita, nanti ada berita viral ya, biasanya pasti viral. Di suatu tempat ada seorang yang mengaku nabi, katanya, dapat wahyu dari Allah, bisa bicara sama malaikat, bisa bicara sama semut, bisa bicara sama ya macam-macam ya. Kalau kita lihat ternyata banyak juga pengikutnya. Jadi sesesat apapun ajaran seorang pasti ada pengikutnya. Ya, tentunya yang mengikuti itu adalah orang-orang bodoh. Ya. Karena orang pintar nggak mungkin. Ya. Maksudnya dalam artian pintar agama. Ya. Orang kalau belajar agama dengan baik, nggak mungkin terpengaruh dengan pemikiran seperti itu. Ya. Dan kebanyakan orang-orang awam, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti. Nah, makanya kita jangan sampai bodoh, ya, jangan sampai kita tidak paham tentang Islam. Ya, karena penjuru kesesatan itu sampai akhir zaman tetap ada. Ya. Tentunya Allah akan menguji kita dengan adanya penjuru-penjuru kesesatan seperti itu. Ya. Ada orang mengaku bisa jalan-jalan ke sorga katanya. Ini dari mana ya seperti itu? Kemudian dia mengaku sebagai wali Allah, ya. Wali Allah tapi nggak sholat misalnya. Wali Allah tapi bermaksiat. Ya, gimana ya? Kalau kita mengakui wali Allah itu para sahabat Nabi semua wali Allah. Ya, Abu Bakar wali Allah, Umar wali Allah, Utsman wali Allah, Ali bin Abi Thalib wali Allah, sahabat-sahabat yang lain wali Allah, Bilal bin Rabah wali Allah. Apakah mereka semua meninggalkan sholat? Mereka orang yang terdepan dalam mendirikan sholat. Gak ada sejarahnya mereka meninggalkan sholat. Mereka wali Allah. Abu Bakar sholat sampai menangis, ya, dia wali Allah. Ya. Umar bergetar hatinya kalau mendengar Al-Quran. Itu wali Allah seperti itu. Ya. Kalau sekarang ada orang yang mengaku wali Allah tapi nggak baca Quran, ya gimana? Ya, mengaku wali Allah tapi berbuat kesyirikan, ya itu bukan wali Allah. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan lalu telah sampai kita pada pembahasan dakwah Rasulullah secara sirriyah, ya, secara sembunyi-sembunyi. Ya, 3 tahun pertama beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, belum berani terang-terangan karena berisiko. Beliau memulai dakwahnya dari orang-orang terdekat dulu, ya, istrinya, kemudian keluarganya, ya, kemudian orang-orang yang mudah untuk diajak masuk Islam. Ya. Nah, itu dinamakan dengan as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu as-sabiqun al-awwalun. Ini orang-orang yang utama ini, ya, karena pada saat itu menerima kebenaran, ya, membenarkan beliau itu berat. Kenapa berat? Karena tentunya nanti banyak tantangan. Ya. Makanya tadi sering Ustaz bilang sama antum, ya, kalau sekiranya kita hidup di zaman itu, kita ini entah mungkin bukan sebagai pengikut Rasulullah. Kenapa? Karena begitu beratnya ujian keimanan pada saat itu. Ya. Untungnya kita hidup di zaman ini. Ya. Kita beruntung hidup di zaman ini. Kenapa? Karena di zaman kita untuk bisa beriman itu mudah. Karena Islam sudah tersebar. Islam sudah tersebar. Beda dengan di awal-awal dakwah Rasulullah. Orang-orang yang menerima ini luar biasa nih, keimanan mereka ini tidak diragukan. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, makanya dijuluki dengan As-Siddiq. Membenarkan Muhammad sebagai Rasul itu adalah perkara yang berat kala itu. Makanya jangan heran banyak yang tidak membenarkan. Di awal-awal banyak yang tidak membenarkan. Bahkan sekelas Umar bin Khattab pun dia belum bisa membenarkan di awal-awal. Baru setelah 6 tahun kemudian Nabi diutus menjadi Rasul, 6 tahun kemudian baru Umar masuk Islam. Maka kita katakan orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini adalah orang-orang hebat.
ya, orang-orang hebat. Karena pada saat itu beberapa hal yang menghalangi mereka untuk membenarkan kenabian Muhammad. Yang pertama karena memang dia menolak duluan. Yang kedua terkadang mereka menjaga wibawa ya. Bahkan sampai meninggal dia nggak mau menerima dakwah Rasulullah SAW ya, karena saking menjaga wibawanya di hadapan masyarakat. Ya, nanti akan kita contohkan ya siapa di antaranya itu Abu Thalib ya. Abu Thalib paman Nabi sendiri, dia tidak menentang dakwah Nabi. Ya, bahkan dia mendukung. Tapi dia nggak bisa masuk Islam. Kenapa? Karena dia menjaga wibawa di hadapan masyarakat. Karena dia seorang tokoh. Nah, itu bahayanya. Seorang tokoh terkenal, dihormati di masyarakat. Tatkala ada kebenaran disampaikan, dia tolak. Ya. Meskipun Abu Thalib ya, dia tidak memerangi Muhammad SAW, bahkan dia mendukung, tapi Abu Thalib dia pernah bilang kepada ponakannya bahwa aku tidak bisa ikut agamamu. Tapi kalau untuk permasalahan membela agamamu, aku akan bela. Dan pembelaan tersebut dilakukan Abu Thalib bukan karena Allah, tapi karena ada hubungan kekeluargaan saja dengan ponakannya ini ya. Karena dia seorang paman, sedangkan Muhammad adalah ponakannya ya. Karena ada ikatan kekeluargaan ya, ikatan nasab ya. Maka dia membela bukan karena Allah, tapi karena dia keluarga. Kalau bukan ponakan mungkin nggak mungkin dibela sama Abu Thalib. Nanti ada ceritanya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau, dia Abu Thalib tidak mau menerima dakwah karena menjaga wibawa di hadapan masyarakat. Ya. Beda lagi dengan Abu Jahal. Abu Jahal dia nggak mau menerima dakwah Muhammad karena gengsi. Gengsinya kenapa? Karena antara sukunya Abu Jahal dengan sukunya Muhammad itu saling bersaing. Abu Jahal itu berasal dari suku Bani Makhzum. Sukunya Bani Makhzum. Sedangkan Muhammad berasal dari Bani Hashim. Bani Hashim dan Bani Makhzum ini sejak zaman jahiliyah ini saling bersaing. Saling kalau misalkan ya Bani Hashim melakukan sesuatu, Bani Makhzum juga ikut ya, enggak mau tersaingi. Maka tatkala di Bani Hashim ada seorang yang menjadi seorang rasul, Bani Makhzum enggak bisa menyaingi. Makanya Abu Jahal itu tidak menerima dakwah Muhammad. Kenapa? Karena tatkala Muhammad menyatakan dirinya seorang rasul dan Rasulullah berasal dari Bani Hashim, Bani Makhzum ini susah menerima. Itu di Bani Hashim ada yang mengaku seorang nabi dan rasul, kita nggak ada. Ya. Makanya Abu Jahal dia berusaha untuk bagaimana orang-orang tidak mempercayai kerasulan Muhammad. Ya. Dia bikin fitnah, dia bikin isu, dia bikin jelek ya nama baik Muhammad SAW seperti itu. Ya, banyak lah pokoknya orang-orang yang tidak menerima dakwah itu ya, berbagai macam ya, alasannya. Ada alasannya ini ada yang awal-awal dia tidak terima tapi akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Ya. Ada yang meragukan, ada juga ya. Ini benar nggak Nabi? Ya. Jangan-jangan bukan. Meragukan ya. Ada nanti akhirnya dia yakin. Akhirnya dia beriman. Seperti itu. Baik. Di awal-awal dakwah tidak ada amalan-amalan yang banyak diperintahkan kepada mereka ya, kecuali hanya perintah sholat saja ya. Tapi bukan sholat 5 waktu ya. Tapi perintah sholat sudah ada saja itu. Ya, perintah sholat karena sholatnya adalah ibadah yang agung ya. Ibadah yang tidak boleh tinggalkan ya. Kata Ustaz tadi, sakit pun nggak boleh ditinggalkan. Jangan beralasan sakit meninggalkan sholat, nggak benar. Justru malah sakit itu harus semakin mendekat kepada Allah. Ya, jadi jangan ditinggalkan sholat. Sholat wajib. Jangan samakan sholat dengan ibadah yang lain. Puasa iya, kalau sakit nggak puasa iya kan? Kalau orang sakit bulan Ramadan dia boleh nggak puasa. Tapi sholat tetap. Puasa itu pun kalau dia tinggalkan dia wajib ganti nanti. Kalau sehat dia wajib ganti. Tapi kalau sholat, sesakit-sakit apapun orang, sampai dia nggak bisa gerak sekalipun, dia tetap wajib sholat. Nggak ada alasan. Orang sakit boleh kok sholat sambil berbaring, boleh.
sesuai kemampuannya, tapi nggak boleh meninggalkan sholat. Ustaz, kalau sekiranya dia nggak bisa bergerak lagi, tangan dan kakinya nggak bisa gerak misalkan, dia terbaring di rumah sakit, diinfus tangannya, nggak bisa wudhu, Ustaz, apakah tetap wajib sholat? Wajib sholat. Bagaimana caranya? Sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia nggak bisa wudhu, diwudukan, keluarganya wudukan, temannya wudukan. Ustaz, dia nggak boleh kena air, ditayamumkan. Mau alasan apa? Mau alasan apa lagi? Ya, yang jelas nggak boleh tinggalkan. Ya, dia nggak boleh kena air, ya sudah ditayamumkan. Dia nggak bisa tayamum sendiri, tayamumkan, mudah. Makanya belajar. Ustaz, dia nggak bisa takbir, ya sudah nggak usah takbir. Dia takbirnya cuma lisan saja, isyarat. Tangannya nggak bisa gerak kan? Mungkin tangannya mungkin diinfus dan sebagainya. Allahu Akbar. Nanti dia baca bacaan sholat, ya, baca Fatihah. Nanti rukuknya gimana Ustaz? Sudah, rukuknya isyarat-isyarat mata saja. Makanya belajar bagaimana tata cara sholat orang yang sakit. Tapi yang jelas nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh ya. Ini nasihat Ustaz pada antum semua. Yang laki-laki, yang perempuan, santriwan, santriwati, ya paham ya? Santriwati nggak boleh ninggalin sholat. Nggak ada alasan. Karena sholat adalah ibadah pertama kali yang akan ditanya, dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Kalau kita nggak sholat, ya sudah hancur semua ibadah. Karena tolak ukur semua ibadah itu adalah sholatnya. Allah lihat sholatnya dulu, sholatnya baik, insya Allah yang lain baik. Tapi kalau sholatnya sudah bermasalah, sholatnya sudah rusak, jangan harap ibadah yang lain akan baik. Sholatnya dulu, ya. Nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh, jangankan ditinggalkan, diremehkan pun jangan, dilalaikan pun jangan. Karena ada ancaman dalam Al-Quran, orang yang melalaikan sholat juga termasuk dosa besar. Ingat, dosa besar. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Siapa? Orang yang lalai dalam sholatnya. Yang lalai sholatnya saja itu dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa dosa besar? Karena ada ancamannya. Ancaman dari Allah. Setiap ada ancaman, itu berarti perbuatan tersebut menyebabkan seseorang mendapatkan dosa besar. Maka jangan kita remehkan ya. Ya, jangan diremehkan. Apalagi sholat di penghujung waktu. Makanya harus perhatian. Waktu-waktu sholat harus perhatian kita. Zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib, isya, subuh, harus tahu. Ya, kalau perlu jadwalnya itu ditempel di lemari. Karena ada jadwal sholat itu. Ya. Yang putri juga harus perhatian jadwal sholatnya. Kadang zuhur nggak tahu sudah azan masih santai-santai. Gimana? Kita ini sebentar saja dipanggil oleh Allah untuk menunaikan sholat. Sebentar, nggak lama. Paling ya dengan sholat-sholat sunnahnya lah, setengah jam. Masih banyak waktu kita di luar sholat untuk aktivitas yang lain. Kita diminta untuk meluangkan waktu ya, hanya ya mungkin paling lama setengah jam saja. Itu beratnya luar biasa. Capek Ustaz ya, lebih baik capek di dunia daripada nanti di alam kubur, di padang mahsyar, di akhirat lebih capek. Kita kalau sudah meninggal, sudah istirahat sebentar di alam barzakh. Kalau kita orang yang baik, orang yang beramal soleh di dunia, kita istirahat sebentar di alam barzakh sampai nanti menunggu datangnya hari kiamat di padang mahsyar, pertanggungjawaban, sampai ada keputusan surga dan neraka. Itu aja. Makanya nggak usah kita beralasan capek sholat. Ya, yang capek itu bukan isinya, karena hatinya yang berat untuk menerima. Ya, coba lapangkan hati untuk mendirikan kewajiban ya, melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan pada kita. Sholat ini ya sholat ya. Antum sholat baik, insya Allah semuanya akan baik. Ya, sholat akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan kita. Kadang kita ini punya masalah, nggak tenang hidup, ya sholatnya ya. Ustaz, anak nggak tenang Ustaz hidup anak. Ente sholatnya gimana? Ya, sholatnya sambil ngantuk kan? Ya jelas nggak tenang hidup. Karena ketenangan hidup itu bukan terletak pada bagaimana dia punya kehidupan yang
yang mewah, bukan. Tapi bagaimana dia hatinya lapang, ya, hatinya khusyuk pada Allah, sholatnya nggak pernah dia lalaikan. Justru yang membuat seorang tidak tenang itu kala dia melalaikan sholat. Tenang pasti. Antum merasakan saya, antum misalkan terbiasa masbuk dalam sholat, terbiasa masbuk. Memang kebiasaan sudah masbuk. Beda kalau sesekali masbuk ya. Kalau sesekali masbuk ya mungkin wajar, mungkin dia punya udzur, mungkin dia sakit perut ke toilet. Tapi kalau tiap hari masbuk, tiap waktu masbuk, memang menyengaja untuk masbuk, tenang nggak hidupnya? Pasti nggak tenang. Hatinya pasti akan gelisah. Ada dia masih sholat tuh. Antum tanya teman antum yang sering masbuk, tanya, hati ente tenang nggak hidup? Pasti nggak tenang. Gimana mau tenang? Dia zikirnya kurang maksimal. Apalagi yang nggak sholat sama sekali. Antum jangan kira orang yang mungkin nggak sholat, padahal dia kaya raya, mungkin dia kaya raya, hartanya melimpah, hartanya banyak, tapi nggak pernah sholat, Antum tanya sama orang, ente tenang nggak hidup? Harta banyak seperti ini, dia pasti akan jawab nggak tenang hidupnya. Kalau dia jawab tenang hidupnya, bohong. Dia pasti akan dihantui rasa gelisah, ketakutan. Ya, dan itu memang seperti itu. Kalau dia sudah tidak merasakan apa-apa lagi dengan meninggalkan sholat tersebut, berarti bisa jadi hatinya terkunci. Itu aja. Ente nggak sholat, emang kamu hidupnya tenang deh. Oh, berarti hatinya terkunci. Dia sudah nggak merasakan apa-apa lagi. Keimanannya mungkin saja sudah nggak ada. Bisa jadi. Kalau kita nih ya, masbuk aja, satu kali kita masbuk melaksanakan sholat, kita merasa ada kegelisahan dalam hati. Alhamdulillah, Allah masih tegur ya. Besok-besok jangan masbuk lagi gitu. Alhamdulillah, berarti kita keimanannya masih aktif, merasa gelisah ya. Nah itu harus. Tapi kalau nggak ada perasaan apa-apa lagi, ya ini bahaya ini. Ya, adzan berkumandang nggak ada perasaan apa-apa, biasa aja. Adzan berkumandang biasa aja. Tapi beda kalau orang yang mendengar adzan, belum adzan tapi dia sudah tergerak hatinya. Bentar lagi zuhur, bentar lagi maghrib, bentar lagi. Ya, seperti itu. Makanya harus biasakan. Kita akan lihat ya, Antum silakan lihat. Ya, kalau seperti ini ada kegiatan ya. Siapa yang dari luar itu yang bersegera untuk ke masjid itu akan terlihat. Bahkan ada yang ketika sudah adzan berkumandang masih santai sana, santai sini. Gak tahu sholat atau tidak ya. Tapi kita husnuzon saja, mungkin dia sholatnya nanti. Wallahu alam juga kita gak tahu ya. Ternyata kok dilihat gak ada tanda-tanda sudah melaksanakan sholat. Gimana? Ya Allah, ini kasihan ya, orang seperti itu kasihan. Ustaz tuh kadang kasihan melihat orang tuh tidak sholat tuh kasihan. Ini kalau Allah cabut nyawanya sekarang gimana? Mati dalam kondisi tidak melaksanakan sholat. Padahal sholat adalah tiang utama. Meninggalkannya dosa besar. Ya, lebih besar dosanya daripada dosa besar yang lainnya. Iya, kita meninggalkan dosa-dosa besar, alhamdulillah. Tapi kalau meninggalkan sholat, dosanya lebih besar daripada dosa besar. Kita sebutkan dosa besar, misalkan dosa mabuk, dosa judi, dosa membunuh, dosa zina. Ini semua dosa besar, nggak boleh kita lakukan. Melakukannya konsekuensinya dia akan mendapatkan sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah kita bisa meninggalkan dosa-dosa itu semua. Tapi ingat, ada dosa yang lebih besar daripada itu semua, apa? Meninggalkan sholat 5 waktu. Meninggalkan sholat 5 waktu lebih besar dosanya daripada itu. Maka kalau kita lihat berapa banyak orang yang melakukan dosa yang tidak tahu akan waktu sholat, tabrak aja, cari dunia. Sampai lewat waktu sholat, dia nggak pernah sholat, dia nggak tahu sholat. Ya, ini gimana nih, Allahul musta'an. Ya, ini sungguh kejahatan yang paling jahat. Ya. Kejahatan yang paling jahat. Makanya sebenarnya yang harus dipenjara itu adalah orang-orang yang jahat seperti ini, orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena lebih jahat daripada orang jahat. Ya, karena lebih jahat, karena artinya dia berbuat jahat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sholat mestinya di penjara, nggak sholat mestinya di penjara, ya. Karena lebih jahat.
Meninggalkan sholat ya. Jadi jangan katakan nggak apa-apa Ustaz kalau kita nggak sholat. Yang penting baik dari mana? Ente meninggalkan sholat itu seburuk-buruk perbuatan. Gimana dikatakan? Ustaz dia orangnya baik Ustaz. Dia suka sedekah, suka ini bantu orang semua, tapi nggak sholat. Gimana mau ibadahnya diterima semua? Kita katakan dia baik dari mana? Om dia baik sama manusia tapi nggak baik sama Allah. Dia baik sama manusia tapi jahat kepada Allah. Gimana kita katakan baik? Justru malah dia adalah orang yang paling jahat. Kenapa? Karena dia berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sama manusia bukan ukuran. Iya, memang kita diperintahkan berbuat baik pada manusia ya, pada semua makhluk iya. Tapi yang utama, kita diperintahkan untuk berbuat baik pada siapa? Pada Allah terlebih dahulu. Kita katakan orang kafir banyak yang baik. Orang non-muslim ada yang rajin sedekah banyak. Bantu ini, bantu itu, bangun ini, bangun sekolah dia baik. Hartanya dihabiskan untuk beramal soleh. Tapi dia berbuat syirik kepada Allah, tidak pernah sholat kepada Allah. Apa kita katakan baik? Tidak. Apakah nanti di akhir kalau dia meninggal masuk surga? Tidak. Ya. Kenapa? Karena dia tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus perhatikan ini, perhatikan. Makanya di awal-awal dakwah Nabi, perintah sholat adalah yang pertama kali diperintahkan. Sebelum ada perintah-perintah yang lain. Puasa Ramadan belum ada kala itu. Haji, umroh belum ada kala itu diperintahkan. Ya. Adapun orang-orang jahiliyah mereka berhaji, mereka berumroh, tapi bukan dengan cara Islam. Memang ajaran haji, umroh sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, tapi orang-orang jahiliyah kala itu sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran Nabi Ibrahim. Barulah nanti Islam, ya Rasul itu pun di akhir-akhir, ya, di akhir-akhir menjelang wafatnya Rasulullah SAW, baru Rasulullah mengajarkan bagaimana cara berhaji. Iya, sudah menjelang beliau wafat baru ada ya. Tapi di awal-awal belum ada ya. Di awal-awal itu belum ada tentang syariat tersebut ya. Puasa belum ada, berjihad juga belum ada. Nabi fokus kepada penanaman akidah yang kuat kepada umat kalian. Agar umat ini betul-betul yakin beriman. Makanya pembahasannya di awal-awal dakwah Rasulullah itu kebanyakan tentang permasalahan keimanan, terutama keimanan terhadap hari akhir. Kalau kita baca surah-surah di juz 29 dan juz 30 itu kebanyakan ayat-ayatnya Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Dan itu kebanyakan adalah tentang masalah hari kiamat. Nabi ingatkan mereka bahwa ada hari pembalasan, ada hari kiamat. Nabi jelaskan pada mereka bahwa setelah kematian bukan selesai semua, tapi justru adalah awal kehidupan yang sesungguhnya, dimulai dari alam barzakh. Entah berapa tahun di alam barzakh, entah ribuan tahun, sampai tegaknya hari kiamat. Sampai hari kebangkitan, manusia dibangkitkan kembali oleh Allah pada hari kiamat. Dikumpulkan di situ tempat namanya mahsyar. Di situ satu hari seperti 50.000 tahun berdiri menunggu persidangan, menunggu hari pertimbangan amal, yaumul hisab, sampai nanti ada keputusan surga dan neraka. Barulah surga dan neraka kekal. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah di awal-awal doa penanaman akidah terlebih dahulu. Ya. Dan itu pun banyak yang tidak mau beriman. Kemudian Rasulullah juga fokus kepada permasalahan tauhid, karena mereka adalah orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah dalam beribadah. Mereka menyembah berhala, ada yang nyembah ini, nyembah itu, macam-macam. Ya, meskipun mereka menyembah Allah juga, tapi menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan hal yang lainnya. Maka Rasulullah fokus dakwahnya, sembahlah Allah saja, sembahlah Allah saja, jangan sembah yang lain. Akhirnya mereka melawan ya. Akhirnya ada yang mereka tersadar. Allah yang beri hidayah, tapi Nabi terus dakwahkan. Dan beliau lakukan itu sampai akhir hayat, meskipun lebih dominan fokus beliau dalam menjelaskan permasalahan keimanan dan dakwah tauhid itu adalah di 13 tahun di Mekah. Nanti di 10 tahun sisanya di Madinah itu kebanyakan yang beliau dakwahkan adalah tentang permasalahan hukum ya. Baru situ nanti ada syariat puasa Ramadan, syariat jihad, umroh ya.
dan sebagainya. Tapi tetap Nabi tidak meninggalkan dakwah tauhidnya. Dakwah tauhid akan terus disampaikan sampai akhir hayat beliau. Jadi kalau kita berdakwah, meskipun yang kita dakwahkan misalkan permasalahan tata cara ibadah, tapi jangan lupa kita harus tekankan juga di situ tentang masalah tauhidnya, tentang masalah akidahnya. Ya. Kita mengajar fikih, kita mengajar sirah seperti ini, juga harus ada penekanan tentang masalah tauhid. Baik. Nah, ketika di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, tatkala sampai waktu sholat, ya, waktu sholatnya hanya ada 2 waktu kala itu, ya, yaitu sholat pagi dan sholat sore. Ketika mereka sampai waktu sholat, mereka pergi ke tempat-tempat tersembunyi, ya, di lereng-lereng gunung, agar tidak ketahuan oleh masyarakatnya, ya, yang belum menerima Islam. Ustadz, kala itu apakah ada azan atau tidak? Ya, belum ada azan. Azan nanti baru ada setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Gimana sholat? Ya sudah, sholat aja mereka. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Lantas Jibril mengajarkan Rasulullah bagaimana tata cara berwudu. Diajarin, Nabi diajarin oleh malaikat Jibril bagaimana tata cara berwudu. Karena sholat harus berwudu. Ya, berarti berwudu sudah ada, ya. Karena berwudu itu keterkaitannya dengan ibadah sholat. Ya. Kalau seseorang sholat tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. La sholata liman la wudu alahu. Tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak berwudu. Antum sholat khusuk apapun, ya, kalau tidak wudu, sholatnya nggak sah. Ya, makanya perhatikan juga berwudu ini. Ya. Berarti kalau kita sholat berwudu hukumnya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sesuatu itu wajib, ya, sebagai penyempurna dari ibadah yang wajib, maka berarti ibadah yang sebagai penyempurna adalah ibadah yang wajib. Ya. Kalau kita katakan sholat itu wajib, tapi sebelum sholat harus berwudu terlebih dahulu, berarti hukum berwudu adalah wajib. Atau hal yang bisa menggantikan ibadah wudu tersebut, misalkan tayamum. Ya. Kalau seorang nggak bisa wudu kan tayamum, jadi tayamum wajib. Ya, nggak boleh seseorang sholat kemudian tidak berwudu, nggak boleh. Nggak sah sholatnya. Paham, ya? Baik. Maka kemudian mereka sholat di lereng-lereng gunung, ya, untuk bersembunyi. Maka kemudian pernah suatu ketika tatkala Nabi dan para sahabat sholat, Abu Thalib paman Nabi melihat. Abu Thalib, dia seorang musyrik, ya. Abu Thalib kafir. Melihat Nabi dan para sahabat sholat. Lantas kemudian Abu Thalib bertanya, kalian ngapain? Mungkin bahasa kita seperti itu, ya. Kalian ngapain nih? Kami sholat, kan? Maka kata Abu Thalib, ya udah lanjutkan. Mungkin sorry, lanjutkan. Kalau memang itu ajaran kalian, kokohkan, mantapkan, jangan ragu. Ya, Abu Thalib ternyata memberikan nasihat kepada Rasulullah. Ya. Artinya apa? Abu Thalib membiarkan saja. Dia tidak memperdulikan. Nah, kemudian perihal tentang ajaran Muhammad, ya, orang semakin hari semakin banyak yang masuk Islam, ya. Dan akhirnya isu tersebut tersebar, ya, di kalangan mereka. Ya. Dan sudah isu tersebut terdengar oleh pembesar Quraisy, ya, orang-orang terhormat di kalangan Quraisy sudah mulai mendengar ini. Muhammad nih ngajarin apa nih? Kok tiap hari banyak yang ikut? Dan kebanyakan kala itu yang jadi pengikut Muhammad masih orang-orang lemah, orang-orang miskin. Kebanyakan orang-orang miskin, orang-orang lemah. Kenapa? Karena mereka paham bahwa hanya Islam yang melindungi hak mereka. Orang-orang yang terhormat belum masuk Islam. Ya. Nanti Pak masuk Islamnya mungkin agak terlambat.
Ada juga yang tidak masuk Islam sama sekali nanti. Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Nah, orang-orang lemah ini karena tahu bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah ajaran yang melindungi hak semua orang. Makanya mereka senang. Ya, ketika Nabi berdakwah, wah ini cocok nih, ya, ini Islam nih. Karena selama ini kata mereka orang-orang lemah tertindas. Ya, orang miskin, orang lemah itu tertindas. Kaum wanita tertindas. Di zaman jahiliyah kaum wanita itu tidak dianggap, ya, seperti barang dagangan aja. Tapi ketika Islam datang, Rasul berdakwah, kaum wanita terangkat derajatnya. Jadi jangan salah kira ya. Kadang orang menganggap Islam adalah agama keras, tidak memperhatikan hak kaum wanita. Kata siapa? Justru Islam yang memperhatikan hak kaum wanita. Yang sebelumnya kaum wanita tertindas. Tapi ketika Islam datang, Rasulullah berdakwah, kaum wanita juga dimuliakan, ya. Bahkan pemuliaan Islam terhadap wanita lebih daripada laki-laki. Ya, kalau kita belajar ini, jangan kita Islam ini tidak memperdulikan wanita. Kata siapa? Justru Islam memuliakan wanita lebih daripada laki-laki. Harus paham itu. Kaum wanita juga harus mengerti. Makanya diantaranya adalah bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita, diperintahkanlah mereka untuk berhijab. Berhijab itu bukan mempersempit ruang gerak perempuan, tidak. Justru malah itu adalah bentuk pemuliaan Allah terhadap mereka. Makanya kalau ada orang yang menyuruh kaum wanita melepas hijab, ini berarti melanggar hukum Allah. Nggak boleh, menentang Allah berarti. Tiba-tiba nyuruh perempuan lepas hijab, ya. Lepas hijab, hijab itu wajib ya, kaum muslimat pada sebagai pelindung. Makanya dalam Al-Quran, ya, agar mereka dikenal, tidak diganggu, ya. Kalau membedakan ini muslimah atau bukan dari pakaiannya, kita bingung ya. Kalau misalkan pergi suatu tempat yang di situ nyampur ada non muslim dan juga muslim, ya. Non muslimah dan muslimah sama, nggak ada yang berhijab. Ini muslimah atau bukan, kita bingung, ya. Tapi kalau ada yang berhijab, ini muslimah. Kalau tidak, ini bukan non muslim, bukan muslim, ya. Seperti itu. Nah, makanya orang-orang lemah ini, ya, mereka senang adanya Islam berdakwah, kemudian hak-hak mereka terpenuhi. Maka kemudian orang-orang pembesar-pembesar Quraisy mereka berkumpul, ya. Mereka berkumpul untuk bermusyawarah bagaimana nih cara agar Muhammad ini tidak berdakwah lagi. Terkhusus yaitu dari kalangan Bani Hashim, keluarga Nabi, ya. Jadi keluarga Nabi ini berkumpul, Bani Hashim dengan juga Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf, ya, ini keluarga Nabi semua. Mereka kemudian mengundang Rasulullah SAW hadir. Ya, jadi bahasanya apa? Mungkin diinterogasi, ya. Muhammad, kamu ngajarin apa sih? Ya, kepada orang-orang, ya. Ya, Nabi Muhammad jawab, ya, saya ngajarin ini, saya adalah Nabi Allah utusan Allah. Maka pada kala itu Abu Lahab, dia memotong pembicaraan. Kata Abu Lahab, tinggalkanlah, ya. Kata Abu Lahab, kamu jangan dakwah lagi, ya. Memalukan aja. Nanti kalau orang-orang menentang kamu, kita tidak akan sanggup membela, ya. Keluarga kita pasti akan terkalahkan dengan keluarga yang lain. Bani Hashim tidak akan bisa menolong, ya. Bahkan orang Quraisy sekalipun gak bisa akan menolong kamu. Kalau nanti semua suku Arab misalkan menyerang kamu gimana, ya? Tapi Nabi Muhammad tetap dia tidak peduli, ya. Abu Lahab sudah mewanti-wanti, "Hai Muhammad, tinggalkan gak nih dakwah kami ini, jangan berdakwah lagi. Jadi kalau ada apa-apa nanti kami nggak bisa bantu." Tapi akhirnya Abu Thalib ini luar biasa. Kata Abu Thalib, "Hai ponakanku, lanjutkan dakwah." Berarti Abu Thalib bertentangan dengan siapa? Abu Lahab. Ketika
Rasulullah mendengar ada pembelaan dari pamannya Abu Thalib ini, wah dia semakin semangat ya, ada pembela nih. Abu Lahab diam sudah. Karena mungkin Abu Thalib ini lebih bawah tentunya ya. Dia mungkin sebagai kakak dari Abu Lahab ya. Ada saudara. Abu Lahab ketika ingin menghentikan dakwah Nabi, Abu Thalib membela. Kata Abu Thalib, lanjutkan. Jangan halangi dia. Saya akan bela dia mati-matian. Ya. Meskipun Abu Thalib tidak ikut agama Muhammad, dia tidak mau masuk Islam. Maka dalam hal ini ada pelajaran buat kita, bahwa tidak semua orang kafir itu diperangi ya. Makanya para ulama membagi bahwa orang kafir itu ada beberapa macam. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi ya. Ini jenis-jenis orang kafir ya. Ada kafir mu'ahad. Kafir zimmi itu apa? Kafir zimmi yang mereka hidup berdampingan dengan kaum muslimin dan mereka tidak mengganggu. Ya, mereka tidak mengganggu ya. Seperti orang-orang non muslim yang ada di negeri kita, mereka adalah kafir zimmi. Gak boleh kita perangi. Mereka gak merangi kita. Gak boleh kita jahat sama mereka, gak boleh merampas mereka. Gak boleh misal mentang-mentang kafir kemudian dirampas hartanya, gak boleh. Zalim kita akan dituntut pada hari kiamat. Ada kafir mu'ahad, kafir yang terikat dengan perjanjian. Ya, mungkin ada negara kafir yang terikat perjanjian dengan negeri kita. Ya, misalkan negeri mana misalkan, ada terikat perjanjian. Tidak ada peperangan, artinya mereka perjanjian dengan negeri kaum muslimin. Makanya nanti kalau di Madinah, ya, ketika Nabi sudah berpuasa di Madinah, beliau hidup berdampingan dengan siapa? Ada kaum musyrikin di situ, orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Ada kaum Yahudi. Rasul hidup berdampingan dengan mereka dengan perjanjian. Orang Yahudi ya, terikat perjanjian dengan kaum muslimin kala itu. Ya. Yang mana isi perjanjian kalau misalkan berkhianat mereka baru diperangi. Nah, kafir yang diperangi adalah kafir harbi. Kafir yang memerangi kaum muslimin, ini harus diperangi. Seperti Yahudi yang menyerang Palestina, itu kafir harbi. Seperti dulu di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, mereka kafir, menyerang kaum muslimin di Indonesia, yaitu wajib dibunuh. Tapi kalau tidak menyerang, tak boleh ya. Kita punya tetangga non muslim, apa boleh kita memerangi mereka? Tak boleh. Ya. Maka Rasulullah SAW pernah mengancam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Artinya dia tidak bisa masuk surga. Jadi jangan sembarangan ya. Mereka juga punya. Dia tahu mereka adalah orang yang tidak beriman, tahu kita. Tapi mereka tidak memerangi kita. Ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kami sudah. Ya. Tapi kalau kafir yang memerangi, maka kita perangi. Seperti ini ya, Abu Lahab ini nanti jadi kafir harbi. Dia memerangi Muhammad. Namun Abu Thalib dia kafir tapi tidak memerangi. Ya, justru malah membela. Bahkan kalau kita perhatikan sekarang, model-model kafir seperti Abu Thalib di zaman kita ada. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang peperangan yang ada di Palestina itu ya, antara Israel dan Palestina, itu tidak semua negara kafir setuju dengan perbuatan Israel. Ada juga negara-negara yang notabene mereka kafir, mereka menentang. Itu kenapa Israel menyerang Palestina atau mereka? Kalau kita perhatikan yang seperti itu modelnya pemimpin Rusia ya, presiden Rusia itu luar biasa. Dia kafir, tapi dia nggak setuju itu Israel menyerang Palestina. Ya. Nah model-model Abu Thalib ada ya, orang-orang kafir yang model. Tapi kafir iya dia kafir. Tapi dia tidak sepakat dengan kafir harbi yang menyerang kaum muslimin. Ya, nanti ada beberapa kalau kita pelajari tentang sirah ini bukan Abu Thalib saja, ada beberapa orang kafir nanti di sirah Nabawi ini yang dia itu kafir, dia tidak mau ikut ajaran Muhammad, tapi dia justru membela Nabi Muhammad. Ya, dia tidak ingin Muhammad diganggu ya. Ini secara naluri mungkin dia, ya, secara naluri. Nah, ketika kata Abu Thalib, saya akan bela Muhammad. Jangan ada yang menghalangi Muhammad untuk berdakwah. Meskipun saya tidak ikut ajarannya. Akhirnya Abu Lahab mundur.
Abu Lahab menyimpan dendam. Ya, akhirnya tatkala Muhammad ya, diberikan semangat oleh pamannya ini, dia mulai berdakwah. Maka turunlah ayat setelah itu tentang supaya Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Secara terang-terangan dengan turunnya ayat yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 214. Ingat, surah Asy-Syu'ara ayat 214. Kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Saatnya wahai Muhammad, engkau, kata Allah, beri peringatan kepada orang-orang terdekat, maksud keluargamu, orang-orang Quraisy. Orang Quraisy keluarga Nabi semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang saatnya, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Sekarang sudah saatnya dakwah secara jahar. Terang-terangan saya sudah. Karena sudah ada pembela Abu Thalib. Makanya Abu Thalib nanti dia akan terus membela Muhammad sampai dia korbankan jiwa, raga, hartanya untuk membela ponakannya agar bisa berdakwah. Makanya Abu Lahab kalau ada Abu Thalib dia mundur. Tapi kalau tidak ada Abu Thalib, dia akan terus mengikuti Muhammad kemanapun pergi. Dia akan bilang kepada orang-orang, jangan ikuti ini, jangan ikuti ini orang nggak benar nih. Kata Abu Lahab, ini orang yang nggak benar, jangan ikuti dia. Tapi kalau Abu Thalib muncul, mundur dia. Ya, nggak berani. Ya, karena Abu Thalib adalah orang terhormat di kalangan Quraisy. Jadi metode dakwah itu seperti itu. Ya, harus ada pembela. Kita dakwah tapi nggak ada pembela, susah juga. Kita dakwah sekarang di masyarakat, nggak ada yang membela kita, ya, susah ya. Makanya dalam metode dakwah itu harus kita dakwahi dulu orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mungkin bisa diajak kerjasama ya. Meskipun misalkan orang itu tidak menerima dakwah kita dulu ya, tapi dia sudah mulai ikut ya, sudah mulai mau belajar ya. Meskipun pada akhirnya dia mau menerima juga, tapi dia tidak menentang, itu sudah hal yang luar biasa ya. Seperti Abu Thalib tidak menerima dakwah Muhammad, tapi dia tidak menentang, justru membiarkan. Baik, ini saja mungkin dulu yang dapat kita sampaikan ya. Nanti akan kita lanjutkan, yaitu bagaimana dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah pada kaumnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah dalam mempelajari pelajaran ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.